berkesulitan juga dengan masalah mental tidak siap menerima lingkungan. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa dibayangkan anak-anak dalam kondisi sekarang di mana ada di rumah tidak boleh keluar, pasti anak-anak agak kesulitan gitu dalam sekarang. Lalu bagaimana tekanan rumah ini akan berdampak pada anak-anak. Orang tua yang tertekan ekonomi karena anaknya di rumah bisa anaknya mendapatkan konsekuensi dari orang tua dengan anak-anak itu menjadi korban saya gitu. Nah, bagaimana bisa anak-anak ini lanjut ya? Lanjut lagi ya. Lanjut ini kondisi kita dari kampus ini suasananya picture of living of the school. Jadi semakin apakah setelah sekian puluh tahun suasana kita belajar seperti ini atau lebih dari segar gitu? Apakah kita sekelas gitu? Itu menghadapi anak-anak gitu dan sebagainya. Ini dan banyak yang terjadi bahwa guru mengalami hal yang stres ketika dan kita sudah juga pernah merasakan bagaimana stres menghadapi anak-anak gitu. Dan ini saya kira ini persoalan ini. Jadi ini dan sesudah yang sampai terjadi gambar di situ. Lanjut. Nah, bagaimana sudah ini suasana saya kira ini penting diingatkan. Saya kira ini mengaku kepada jalan Pak Anies kepada yang sekitarnya sekolah nyaman gitu. Ya, sekolah nyaman. Oleh karena itu perlu kita lakukan bagaimana tetap suasana COVID ini keadaan berlanjut dari suasana hati positif, responnya positif, sehingga terjadi kepuasan dengan diri sendiri dan hubungan di antara baik di sekolah dan sebagainya. Lanjut. Nah ini mengenai pengaruh studi ini ada bicarakan pengaruh positif ketahanan anak-anak menerima kondisi perubahan, bagaimana mengadaptasinya, lalu kepuasan hubungan dan sebagainya. Nah ini kondisi karena bukan untuk selalu anak-anak berpikir positif dan kemudian lakukan pada anak-anak ini tarik nafas dalam-dalam. Saat ujian maka dianjurkan menurut apa itu tiap 10 menit harus tarik nafas. Gitu. Suasana supaya nyaman. Kemudian bahasa sering tertawa mungkin lebih diterjemahkan nyaman, bergerak bebas, kurangi kekhawatiran. Sekarang kita mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Di sekolah, anak-anak khawatir kalau ke sekolah tidak aman untuk COVID-19. Lanjutkan cinta secara kita, pendidikan dan diri. Ini mengalami ada pilar di well-being tahapannya. Pertama, kondisi positif emosional. Yang kedua, kondisi engagement. Ketiga, relasi positif. Keempat, kebermanfaatan. Tadi saya jelaskan contoh kebermanfaatan pembelajaran tidak sampai pada tahu menggunakan rumus, latihan soal itu selesai. Tapi rumus tadi kayak resonansi, dipermanfaat itu satu visi gerakan dan kemudian kalau tadi kebermanfaatan mengatasi corona dengan rumus Pascal P R A itu kebermanfaatan daripada ilmu dan kemudian menjaga accomplishment capaian yang bermakna. Nah ini beberapa langkah yang dilakukan untuk emosi positif yang dari tadi. Bagaimana mengembangkan emosi kalau yang mencapai tingkatan dan selalu pastikan saya bersyukur masa yang akan datang lebih baik dari sekarang. Jadi setelah COVID pasti akan ada suasana yang lebih baik dibanding sekarang. Mendorong siswa untuk memberikan positif kepada siswa lainnya dan siswa harus saya juga ingin sedikit bahwa bagaimana sekarang dalam kondisi normal atau karena sekarang juga namanya menjadi AKB adaptasi karena kehidupan ada kehidupan baru. Mungkin di pelajaran kimia saya lebih senang menggunakan asas seperti ini. Jadi
ada aksi dari luar COVID, maka kita sebagai sebuah sistem akan mengubah, akan merespon dengan pengaruh aksi itu sebesar mungkin dengan cara tiga hal: tekanan, volume, dan konsentrasi. Kemudian kedua adalah untuk engagement, membantu siswa mengambil kekuatan di keterlibatan, terus memberi kesempatan bagi siswa untuk kekuatannya, jadi banyak kepada kekuatan siswa yang terancam. Kemudian membuat poster yang benar sesuai menjadi dia dan tidak berkata-kata sesuai untuk menentukan produk dan sebagainya. Ini sebenarnya itu sanksi. Ini ada suara yang ada masuk ke butin untuk menghitung peserta. Ya, betul masih ada. Sudah Pak. Mute semua peserta, terus mute dari tadi. Ini mute lagi. Iya, iya. Mute all. Baik, yang kita menggunakan bekerja setiap minggu dengan teman berbeda, mengikuti dengan pendukung di sekolah dan membentuk mitra pendukung. Nah, kebermanfaatan membantu siswa mengidentifikasi nilai apa yang dapat dari pasca misalnya. Nilai apa yang kita pelajari dari peristiwa resonansi. Ini membantu siswa mencari solusi dengan apa filosofi itu, dengan hukum itu. Kebermanfaatan pembelajaran itu harus sampai kepada yang dimaksud kebermanfaatan tadi. Berikan sikap untuk bergabung dan tokoh yang menginspirasi dan memberi inspirasi kartu ucapan terima kasih dan lainnya. Kemudian capaian dengan visi kelas membantu siswa apresiasi dan sebagainya. Jadi IPA menentukan ya, ada kesulitan yang dihadapi ketika kita COVID-19 karena tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi kerjasama, mengamati dan sebagainya. Ini perlu upaya kita supaya anak-anak tidak terfokus terus ke COVID, tetapi bisa membuat sesuatu yang bisa menyenangkan. Contoh misalnya di pelajaran kita IPA tentang COVID, jadi kalau nanti para guru dan orang tuanya membuat studi yang bagus atau membuat sebuah namanya kuasaan yang enak gitu. Nah, prinsip membuat kuasaan yang enak kalau kita orang dan teman di sekolah terutama di orang tua bisa memberikan sekolah apa namanya kuat yang terenak gitu dengan pengetahuan tentang COVID, pengetahuan tentang keahlian dan sebagainya. Jadi model saya kira tadi saja. Nah, ini kan model apa namanya. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, kata web ini menurut Pak Dirjen cukup sebenarnya kalau di bahasa daerah itu kita bahasa ada namanya dibagi wali takdir. Jadi kondisi belajar anak-anak itu senang. Yes, yes. Nah, pelajaran LMS ini itu menjadi bagian penting dalam pembelajaran ke depan dan kita dalam merdeka belajar. Itu saya kira itu arahannya. Dan lanjut berikutnya ini yang saya sampaikan yang satu ITB, ISMI lokal website di Australia, orari lokal Bojonegara, Jabar, YG1 OAA. Pekerjaannya beliau satu pernah menjadi kepala seksi kesiswaan bidang PKPLK, kemudian kedua menjadi kepala seksi ketenagaan bidang PKPLK, kepala seksi pertanian dan pembelajaran BPB DK, kepala seksi pelayanan dan promosi UPTD Tikomdik, kepala kantor cabang dinas wilayah 12 yang sekarang beliau sedang laksanakan, sedang menjabat, mantan kepala sekolah SMKN Peternakan Lembang, manajer pengembangan bahasa Inggris dan komunikasi di Jabar,
Liaison Officer Peace Corps Indonesia USA, Liaison Officer Native Speaker Japan Foundation jika dosen tidak tetap TEDC Cimahi dan dosen tidak tetap SKIP Unpad Fisika Dasar 1 dan konsep IPA PGIC Unpas Bandung. Banyak sekali kegiatan yang dilaksanakan dan pasti banyak sekali pengalaman yang sudah beliau laksanakan juga. Agar waktunya tidak untuk mempersingkat waktu, mari kita bersama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Dr. Abur Muftikawanto MED. Kepada Bapak Abur dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Non-aktif, terima kasih. Pak Nang, makasih. Ada yang bisa bantu ini nggak menampilkan itu? Hanya mungkin 5 slide. Non Titin atau Bu Ati atau siapa ya? Biar saya ini informasinya ngalir gitu. Bisa? Ya. Bu Ati sama Bu Ati. Sudah saya kirim lewat WA tadi. Ya. Bu Ati minta di-share katanya sebentar. Ya. Hanya kalau nggak salah 5, yang lainnya suplemen saja. Baik, terima kasih Pak Nang yang saya hormati. Luar biasa tadi, banyak sekali yang sudah saya lakukan tuh. Saya terkesan dengan tekanan tadi ya, P sama dengan F dan A. Itu saya selalu informasikan kepada teman-teman di jajaran saya itu. Jadi tong loba gaya gitu ya. Ya, harus hidup sederhana ya. Tong loba gaya, kalau loba gaya ya, jadi tekanannya tuh banyak gitu. Baik. Jadi sesuai dengan ini yang saya ingin secara institusi atau formal dan pada saat saya juga akan memberi gambaran yang bermakna itu seperti apa sesuai dengan pengalaman saya dan saya terapkan di beberapa titik di tempat saya bertugas. Jadi secara institusi dulu barangkali bisa diitentukan nanti. Jadi sambil nunggu sebentar. Mungkin materinya mohon di-share-kan. Udah di-WA-kan, saya WA-kan tadi. Oh, barusan ke Ati. Ke Ati, ke Pak Agus, ke Titin. Sudah semuanya. Minta dibantu aja, bantu Pak Tarno ya, Ati ya. Prok. Jadi begini. Bisa print. Sambil ini ya. Ya, silakan. Boleh diambil. Jadi biar tahu background saya di pekerjaan saya. Jadi saya juga saat ini kantor cabang dinas 12 itu meliputi Kabupaten Tasik dan Tasikmalaya. Mungkin beberapa teman di daerah juga pasti ada di bawah KTP berapa dan sebagainya. Nah, yang di bawah saya langsung itu adalah SMA, SMK, dan SLB. Nah, ini luar biasa ini SMA, SMK, dan SLB. Itu tugas saya di KTP. Kemudian secara pertama mungkin formal tugas saya itu kan mandatori Bapak dan Ibu. Jadi mandatori yang artinya adalah kalau Kemendikbud, kemudian Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan mungkin termasuk juga branch-nya adalah Pak Nang mengatakan ya saya akan ikuti A. Dan tadi saya setuju sekali nanti kalau ada model percobaan di 12 saya senang sekali dan makin bisa mempererat tali silaturahmi. Jadi di sekolah coba ini materinya udah nih. Naik next di next Titin atau Ati? Ati. Oke, Ati, makasih Titin. Nah ini. Jadi gini, di tingkat nasional saya siap, artinya siap, karena kan tugasnya saya adalah mandatori di 12 itu. Ini model upaya di tingkat nasional seperti di dalam Kemendikbud jika COVID-19 kita ikuti semua. Bisa di-share saja. Kemudian next, setelah di tingkat nasional, ada di tingkat provinsi. Nah, di tingkat provinsi ini yang betul-betul improvisasi di lapangan. Artinya kalau seandainya ini realnya dari Kemendikbud. Nah, sementara di provinsi
rel tetapi gerbong malah dibuat konten-konten yang luar biasa menurut saya. Oleh sebab itulah makanya rencana di tingkat provinsi itu banyak dimuati oleh konten-konten yang memang mengarahkan kepada itu tadi yang Pak Nang sebutkan adalah pindah dari lodge menjadi hot. Itu sudah prinsip dan mandatori dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tetapi masih diingat di lapangan itu masih banyak sekali guru-guru yang masih berpikiran lodge, order thinking skill. Jadi bisa dihitung barangkali yang menggunakan sistem lodge. Ada yang kota masih menggunakan lodge, ada yang sebaliknya di desa yang jauh di sana dia menggunakan lodge. Tergantung daripada kreativitas gurunya. Nah makanya di sini saya ingin berfokus pada sosok seorang pengajarnya. Kalau pengajar itu sudah diberikan rel yang mandatori dari Kemendikbud maupun provinsi, juga tadi dari salah satu diantaranya Pak Nang, kita mau mengarah ke bisa strateginya seperti itu, harusnya seyogyanya guru-guru di lapangan itu harus mengikuti hal itu. Nah, supaya guru-guru mengikuti hal itu, ya sebetulnya kenapa tadi saya sebutkan mengajar yang bermakna. Jadi mengajar yang bermakna itu sebetulnya intinya adalah dia harus ikhlas. Jadi kalau nggak ikhlas, ya misalkan gugur tugas ya, rumah, sekolah, sekolah, rumah. Justru yang namanya guru yang kreatif itu adalah seperti saya dulu adalah rumah, sekolah, ulin, baru ke rumah, ulin, sekolah. Nah, ulin di sini, main di sini, ini ulin itu bahasa Sunda. Mohon maaf kalau ada teman-teman yang dari daerah di luar Jawa Barat. Ulin itu main di sini adalah main yang bermakna. Maksudnya adalah kita bisa sounding ke teman-teman yang lain, kita bisa main-main ke MGMP yang lain, kita bisa ikut seminar, kita bisa ikut atau berkunjung, misalkan kalau dengan Kota Bandung, kantornya Pak Nang dengan aktivitas yang luar biasa. Di samping itu, bahasa makna ini, kalau seandainya saya akan singgung seseorang, ya taruhlah namanya Pak Badu. Pak Badu, itu kan sudah dikaji. Ayo kita cari materi-materi yang bisa digunakan dan bermakna bagi anak. Tong nyari makan wungkul, gitu kan, ke Pak Badu teh. Biasanya saya kasih arahan semacam itu. Sebab dari kata makan dirubah sedikit saja jadi makna. Jadi cari makan tapi yang bermakna begitu. Nah biasanya mereka atau guru yang sudah saya sentuh semacam itu di binaan saya sama di KJ 12 terus sadar bahwa oh iya ya, kita tidak bisa hanya gugur tugas saja. Jadi kalau seandainya menjadi guru yang bermakna, harusnya adalah tadi rumah, sekolah, mainnya dalam mencari bahan-bahan. Boleh juga terus Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Pluto itu digambar 30 menit atau 40 menit habiskan waktu. Nah makanya dengan konten-konten yang dibuat oleh T-Kondik yang nanti akan saya berikan contoh suplemennya, itu sangat bagus kalau guru yang kreatif menyiapkan konten pembelajaran solar system untuk besok, download, potong sana, potong sini, hanya menggunakan dengan aplikasi-aplikasi yang dia miliki di gadgetnya. Hari ini, untuk memberikan atau menservis, membantu siswa-siswa di sekolah dengan hasil dari gabungan atau kolaborasi video-video yang ada di internet, itu akan menyebabkan anak akan beda penerimaannya. Oh ini teh guru literat nih, sumbernya dari mana-mana. Jadi anak terbuka. Nah dari itu itulah makanya dasar dari kebermaknaan pembelajaran itu adalah guru harus belajar atau memenuhi pemenuhan materi pelajaran untuk besok dengan ikhlas gitu saja. Inti dari bermakna itu tidak hanya melulu cari makan, tetapi dari kata makan itu kita utak-atik jadi dapatkan pembelajaran yang bermakna. Lanjut, di Batik next ini apa?
Ini yang kita lakukan, ini sambil contoh aja, saya berharap di teman-teman di luar Jawa Barat, mudah-mudahan sih ada yang KJD yang artinya out of the box gitu. Ini rata-rata kalau KJD dimanapun berada out of the box, itu insya Allah pasti akan bagus. Jadi out of the box itu maksudnya adalah kreativitasnya bagus gitu ya. Kan kreativitas itu kan mengerjakan yang orang lain tidak kerjakan. Nah, oleh sebab itulah makanya insya Allah di kami dalam COVID, suasana COVID-19 ini, nah tadi ada pertanyaan di sana. Intinya gimana membuat pembelajaran di era COVID-19? Kami ada rumusnya, rumus artinya yang sudah kita lakukan di sini. Pertama adalah yang memang wajib berpraktek dan bertemu itulah SMK, dan itu sudah kita lakukan. Jadi contoh kita mau buat belajar tentang mesin mobil. Nah, mesin mobil itu sebelum turun ke prakteknya di sekolah, itu anak-anak melalui guru yang tadi saya katakan guru kreatif, dan akhirnya pembelajaran yang bermakna adalah mencari film-film animasi tadi malam atau mungkin seminggu yang lalu dikumpulkan dalam satu flash disk, terus materinya nanti cocok dengan materi perlistrikan mobil, baru nanti di setel. Kemudian kalau sudah cocok dengan permesinan mobil bagaimana dan sebagainya, di setel. Itu dalam bentuk animasi. Dan kalau kita kerjasama dengan industri-industri terkait, contohnya tadi ada industri mobil Toyota atau mobil yang lain, mereka akan pasti memberikan animasi-animasi yang luar biasa dan membuat siswa itu pembelajarannya bermakna. Ini untuk sekolah kejuruan. Nah, untuk sekolah umum SMA, kita di Dinas Pendidikan Amerika KJ12, kita berharap sih antar sesama mata pelajaran, terutama untuk sains, itu harus menggunakan kolaborasi. Jadi kalau seandainya memberikan tugas, jangan kimia memberikan tugas, kemudian fisika memberikan tugas. Nah, kita sarankan di KJ12 itu, mudah-mudahan ada memang sudah langsung di beberapa titik. Jadi memberikan tugasnya itu kolaboratif sifatnya. Jadi sama GMP IPA ya, ada fisika, kimia, biologi, di mana kasih tugas yang di mana di dalamnya model seperti IPA terpadu. Nah, itu di sana enak. Kenapa? IPA terpadu itu adalah support dari pembelajaran real di lapangan yang sifatnya everyday life support di lapangan. Jadi misalkan tentang api, ya, bisa konten-konten terjadinya api itu misalkan, oh ini harus disupport oleh oksigen. Oh, kalau seandainya bakar-bakar dan sebagainya terjadi polusi dan seterusnya dan seterusnya. Itu tergantung daripada guru yang ini penting, guru yang sudah punya sifat literat. Yang penting di sana. Jadi guru yang punya model pembelajaran bermakna biasanya adalah guru yang bahan bacaannya cukup banyak, tidak melulu dalam bahasa, ya, tetapi saya harapkan konten pembelajaran untuk dipelajarinya juga menggunakan sumber-sumber dari bahasa asing. Itu akan nampak sekali guru-guru yang seperti itu, ditambah dengan guru-guru yang betul-betul tadi misalkan ada pertanyaan saya perhatikan di sini, saya punya lab, kemudian bahan-bahan labnya nggak ada, akhirnya saya menggunakan bahan-bahan di sekitar. Itu luar biasa. Di kita di KJD 12 itu juga sudah kita upayakan. Teman-teman di lapangan, kalaupun tidak ada bahan-bahan ada di sekolah, misalkan yang di pelosoknya di Kabupaten Tasikmalaya di dekat pantai dan sebagainya, kan untuk membeli bahan ini itu dan sebagainya kan sulit. Jadi ada pertanyaan juga di situ saya perhatikan, caranya bagaimana? Nah, inilah tantangan daripada guru. Supaya dia punya kreasi, harus banyak baca. Guru itu harus literat. Jadi kuncinya, guru mengajarkan sesuatu yang bermakna, dia harus banyak konten di otaknya. Kalau nggak ada ini. Kemudian konten tersebut dapat dari mana? Ya dari informasi yang didapatkan dari internet tadi. Makanya nanti silakan Bapak dan Ibu koyokkan aja ke kepala sekolahnya. Pak, sekolah saya wifi-nya dikencengin. Itu penting. Kenapa? Kita harus banyak sekali mendapatkan informasi yang luar biasa di jagat maya ini.
Seperti saya sendiri misalkan, saya memberikan model-model pembelajaran singkat yang nanti bisa dilihat oleh teman-teman di lapangan, terutama di KJD 2012, itu saya terkadang memberikan contoh. Nih Bapak dan Ibu, saya membuat motion picture dari foto-foto yang ada, itu saya menggunakan. Iya, sudah bisa bisa di full screen kan ya di pihak arsip. Jadi topik yang kita bahas itu adalah 3 hal tersebut ya. Pembelajaran daring tadi Pak Abur sudah bicara banyak kalau dari si wawasan angkat ya, mulai dari Webex, Google Meet, terus Meet, lalu ada dari Microsoft, Skype dan sebagainya ya. Poin yang penting adalah next saja langsung. Jadi belajar daring itu sebetulnya menyatukan kita. Ini sebetulnya ada berkah sebetulnya dari COVID-19 ini ya. COVID-19 itu bukan nama virus ya, penyakit ya, virusnya sendiri namanya SARS-CoV-2. Kesadaran itu berupa penemuan baru pada tiap diri setiap orang, termasuk setiap guru, bahwa segala hal yang kita anggap keterbatasan ternyata bisa kita runtuhkan ya. Seperti sejarah runtuhnya Berlin gitu ya, tembok Berlin, tidak ada yang bisa membayangkan tembok Berlin bakal runtuh, seperti akhirnya runtuh. Ini juga banyak hal, misalnya bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang tidak terbayangkan sepanjang kita memelihara pertumbuhan dalam diri sendiri ya. Jadi poin penting dari pembelajaran daring yang kita lakukan atau banyak guru lakukan. Nah, misalnya saja, jadi keterbatasan ruang dan waktu bisa diatasi dengan cukup mudah. Lalu ada keunikan lokal yang mudah bisa dihadirkan. Jadi misalnya begini, ke depan misalnya himpunan, nah itu Bu Ati namanya himpunan apa ini? Himpunan Mahasiswa Program Kependidikan. Oke. Himpunan Mahasiswa Program Kependidikan gitu ya. Dulunya ya. Tapi akhirnya menjadi anggota Ikatan Alumni untuk Fisik Pendidikan ya, dari Ikatan Alumni ITB ya. Oke. Jadi sebetulnya untuk ke depan misalnya bisa saja ada suatu pertemuan atau presentasi semacam ini di mana pembicaranya meminta supaya peserta lokal, peserta dari berbagai tempat itu mencari sesuatu dengan batasan tertentu tentunya. Jadi beritahu tugasnya adalah mencari hal-hal yang ada di tempat sendiri untuk tujuan X-nya. Tujuan X-nya bisa macam-macam. Tujuan X-nya itu bisa macam-macam. Misalnya itu sebagai contoh, salah satu pemenang pertama waktu HKI Himpunan Kimia Indonesia itu mengadakan lomba inovasi guru kimia di Indonesia, pemenangnya itu antara lain seseorang yang hadir di suatu pesta pernikahan lalu melihat ada minuman katanya diperoleh dari akar suatu tumbuhan, minuman yang warna pink atau warna apa lupa saya. Lalu di iseng di situ ada apa namanya? Ada jeruk nipis ya, diteteskan ke situ ternyata warnanya berubah. Akhirnya itu dibawanya menjadi indikator asam basa di kelas, menjadi praktik. Nah, kita bisa misalnya pertemuan semacam ini ada tugas untuk mencari warna dari tumbuhan apa yang dicoba dikasih asam, cari yang berubah warna. Lalu dalam presentasi itu nanti lewat chat bisa cerita, saya menemukan tumbuhan ini, saya menemukan tumbuhan ini dan sebagainya. Nanti pembicara bisa meminta yang bersangkutan siapa saja yang kepilihnya untuk mempresentasikan misalnya model karena misalnya 11 isinya zat itu lalu nanti diteteskan
jeruk nipis, warna berubah dan sebagainya. Jadi poinnya adalah akhirnya suatu pertemuan itu tidak hanya menyampaikan apa yang ada di kepala pembicara. Itulah satu potensi pembelajaran daring yang sifatnya nasional, serta dari Aceh Utara misalnya sampai dengan Merauke misalnya ya. Jadi dari Madiun, dari Rangkas Bitung, dari mana itu bisa menghadirkan keunikan lokal yang ditugaskan oleh kita. Dan itu bisa macam-macam. Dan dari satu pertemuan lain banyak variasi. Nah, itu bisa dihadirkan. Itu salah satu contoh saja ya. Contoh lain misalnya selama presentasi itu setiap peserta bisa didorong untuk selalu memberi komentar di chat sehingga presentasinya menjadi dinamis. Sehingga apa yang disampaikan bisa bahkan tak terpikir oleh pembicara itu sendiri. Dia membaca komentar lalu akhirnya dia terbawa dengan komentar itu lalu membahas sesuatu yang masih relevan dengan apa yang ingin disampaikan, tapi sesuatu yang sama sekali baru bagi peserta, juga baru bagi peserta. Ini suatu hal yang sifatnya kreatif, inovatif bisa dihadirkan lewat pembelajaran. Pembelajaran daring itu pun pembelajaran daring itu pun tidak hanya untuk siswa ya, untuk murid SMA misalnya. Enggak, yang tadi yang kosong nggak yang sebelumnya. Jadi ya, ini nanti saya akan sampaikan beberapa hal di sini. Jadi bisa saja seperti yang kita lihat sekarang ini, di masa lalu biasanya pengembangan guru kimia setelah mengajar di SMA misalnya atau di SMA misalnya, setelah di wisuda itu kan bukan lagi tanggung jawab universitas lagi, walaupun beberapa universitas masih tetap memelihara kegiatan dengan mengundang alumninya dan sebagainya. Tapi intinya tanggung jawab sudah berpindah ke kepala sekolah. Kepala sekolah itu akhirnya menjadi academic leader. Jadi bukan hanya administrator mengumpulkan guru untuk hal-hal administratif, tapi juga kadang-kadang bertemu dengan guru-guru kimia saja, mendengarkan gagasan-gagasan akademik terkait ilmu kimia, lalu dari situ dia sebagai academic leader mendorong pertumbuhan guru kimia dan sebagainya. Bagaimana NGNP bisa dikuatkan melalui sekolah dan sebagainya. Itu academic leader. Tapi sekarang sudah lahir new academic leader. Tidak cuma kepala sekolah, tapi misalnya ketua suatu himpunan ikatan alumni itu menjadi academic leader untuk mendorong pertumbuhan. Juga misalnya ketua AGKI, Asosiasi Guru Kimia Indonesia, mengadakan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya tidak terlalu sering diadakan. Dari situlah muncul new academic leader dari pembelajaran dari situasi yang disebut tadi tertekan dan sebagainya ya, yang tadi gitu ya, gaya persatuan kuas. Tapi lewat tekanan-tekanan itu justru kita memperoleh hal-hal. Jadi yang menarik adalah bahwa academic leader bisa muncul dalam suatu situasi keterbatasan. Jadi itu adalah hikmah dari pembelajaran daring. Nah, berikutnya kita masuk ke topik yang kedua dari 3 topik, yaitu pengetahuan kimia. Ini semua sudah tahu, ini sebetulnya saya akan membahasnya secara berbeda saja. Jadi ada dunia mikroskopik, ada dunia submikroskopik. Ya. Kalau saya sering menghadapi ketika saya berbicara betul betul Pak Aburnya di mute dulu mungkin. Saya ingat Pak Abur ya. Nah, dunia saya bertanya di depan guru-guru, kalau Bapak Ibu, saya beri contoh saja, masuk ke kelas lalu mulai bicara tentang reaksi yang awal dari sel volta, apa yang dituliskan biasanya gitu. Ternyata saya minta mereka tuliskan di
untuk selembar kertas, lalu apa yang dituliskan pertama kali di note. Sebagian besar itu menjawab dari pengalaman saya selama ini. Itu CQ12 tanpa ZN menjadi ZN12 tanpa EU. Makanya saya sering bilang rupanya ada kesepakatan tak tertulis seluruh guru di itu kalau reaksi untuk sel polta itu ya CU sama ZN gitu ya. Padahal bisa AG dengan yang lain, bisa pasang logam lain, tapi itu seperti sudah sepakat. Dan yang menariknya lagi dimulainya dengan persamaan reaksi dunia lambang. Sebagi sampai 70, 80, 90% itu memulainya dengan American Chemical Society mendorong untuk pada tahun 90-an ini sebetulnya ya, mendorong untuk digunakan pendekatan baru, yaitu guru secara bebas bisa memilih mulai dengan dunia lambang atau dunia mikroskopik atau dunia submikroskopik. Kenapa disebut sub? Karena mikroskopik itu sesuatu yang bisa dilihat mikroskop, padahal atom dan molekul tidak bisa ya. Kalau mikroskop biasa hanya bisa sampai level sel deh. Hanya istilahnya sub nanomikro ada 10 ya, 10 9 sampai angstrom 10 padahal mikron 10 6 ya. Submikroskopik. Jadi banyak pembelajaran bisa dimulai sesuai dengan imajinasi, kreativitas, dan inovasi guru. Memulai dengan dunia apa? Biasanya yang paling sering memang dunia lambang, yang kedua paling sering selama ini dari pengalaman saya itu adalah dunia makroskopik, dan yang paling jarang itu adalah dunia submikroskopik. Misalnya saja ketika bahasa sambasa amat jarang guru itu mengenai apa yang sudah dibahas di bab sebelumnya, yaitu asam sulfat itu seperti CH4 ada belerang, lalu di sekitarnya ada atom oksigen. Oksigennya 4 buahnya itu tetrahedral seperti CH4 misalnya. Ini contoh saja. Bagaimana bicara asam basa dimulai dengan suatu dunia submikroskopik. O-nya ada 4, tapi 2 di antara 4 itu yang saling berdekatan, pasti saling berdekatan ya kan, kalau CH4 kalau tetrahedral. 2 yang saling berdekatan itu diantaranya mengikat hidrogen, bentuk huruf T ya. Jadi OH-nya itu tidak lurus tapi V, seperti dalam H2O. Nah, cara bicara seperti itu adalah cara bicara submikroskopik yang sekali lagi tidak harus mulai dengan HCl tambah NO ketika bapak sambasa ya, panah lalu H2O tambah Na ya. Ya ada input nanti ayo presentasi ini saya kirim nanti ya, karena panitia akan
Saya mau mencapai seperti itu. Saya mau melakukan ini. Alhamdulillah saya mengajar melakukan. Jika melewati masa ini harus tunggu yang saya nanti saya akan misalnya saja kita bicara ini gampang ngomongnya karena bukannya awal dulu susah. sebelum Lalu life skill, keterampilan hidup. Apa itu? keterampilan Keterampilan hidup kembang tanya apa?
metode ilmiah ini. Tapi satu hal, kita perlu mengenalkan atau ditunjukkan dulu diagram metode ilmiah tadi ya. Sebentar, kita membiasakan ketika kita menggunakan pembelajaran tiga dunia, pendekatan tiga dunia, kita memelihara pola pikir ilmiah kita. Jangan cuma pola pikir matematik. Jika A maka B, misalnya jika B maka C, maka kesimpulannya jika A maka C. Itu kan berpikir logis matematik ya. Jadi di kepala guru bukan hanya logis matematik, tapi juga logis ilmiah, logis dari sudut pandang ini. Jadi ini dicobain betul-betul diinternalisasi oleh setiap guru, karena pembahasan tiga dunia kita lebih berkuat kalau kita menggunakan cara berpikir ini. Nanti saya akan ceritakan tentang sejarah. Nah, jadi mulai dengan pengamatan, lalu nanti ada pola keteraturan, ada teori, ada peramuan. Jadi dari pengamatan ke berikutnya juga induktif dari data dan sebagainya. Silakan yang lain diperiksa. Next, sampai latihan. Nah, ini latihan ini silakan dijawab berdasarkan pemahaman metode ilmu Bapak Ibu guru untuk akhirnya menggunakan metode ilmiah. Latihan 2 juga kita skip saja ke halaman berikutnya lagi. Itu hal lain selain kita yang tadi bicara itu. Jadi selain kita membuat pembelajaran tiga dunia itu akan lebih kuat kalau guru punya pemahaman kimia dalam konteks sains yang lebih luas, fisika lebih bagus untuk dipahami, yang lebih hulu, yang lebih hilir, geologi dan sebagainya juga dipahami, juga mengenai sejarah. Jadi salah satu hal yang bisa digunakan untuk dunia makroskopik adalah menceritakan sejarah penemuan. Penemuan itu penting ya, butir yang paling bawah. Selain yang butir-butir di atasnya itu tidak. Lain kali saja saya bahas, ini menarik sebetulnya, ada Yunani, Mesopotamia, Romawi, Arab, Islam, lalu Renaissance, itu bagaimana setiap peradaban itu menyumbang pada pertumbuhan sains. Itu sebetulnya menarik dibahas. Waktu itu terbahas. Yang paling akhir itu penting. Penemuan kimia, satu hal tidak harus setiap bab ada cerita sejarahnya. Waktu kita terbatas untuk belajar di kelas itu terbatas sekali. Jadi jangan sampai setiap bab itu dengan dimulai dengan sejarah. Tapi pilih beberapa bab itu kita memang komit untuk menceritakan sejarahnya. Dan yang dipilih adalah bukan yang paling dianggap paling penting oleh teman-teman misalnya, tapi yang paling dikuasai oleh guru yang bersangkutan. Jadi bisa saja guru A itu lebih suka sejarah dalam kaitannya dengan struktur misalnya, lalu cerita bagaimana bangun pikir membangun itu misalnya. Ada yang lebih suka tentang sejarah bagaimana proses teori sampai itu ya. Jadi kita baca sejarah sains, lalu mana yang diceritakan. Itu penting karena sains itu tidak hanya diajarkan sebagai produk dari penemuan, tapi suatu proses. Dan proses itu bukan hanya lewat praktikum, proses itu juga melalui cerita sejarah. Jadi ini sesuatu yang bisa sangat menarik bagi siswa, bahkan ya, untuk menemukan sesuatu yang baru. Nanti dilengkapi juga dengan menggunakan bahan sehari-hari untuk menciptakan sesuatu lewat praktikum yang sifatnya konteks keunikan lokal misalnya. Ya, di sejarah sains silahkan dibaca. Jadinya, lalu peminat yang terkait ini sudah saya sebut. Next lagi. Dan kecenderungan terkini, konteks yang juga menguatkan pendekatan tiga dunia adalah pemahaman tentang kekinian. Jadi apa saja cenderungan sekarang? Misalnya kecenderungan ke arah inilah ya, industri 4.0 boleh ya, bahwa bidang antar bidang kimia semakin bau, semakin kita tidak bisa melihat batasnya lagi. Ya bisa jadi bidang antar sains juga semakin kabur juga. Fisika dulu dikenalnya mempelajari pada
sedangkan kimia lebih banyak cairan, larutan, dan gas. Larutannya ada asam basa, reagent. Sekarang di bab general chemistry dan Brady dulu, di bab nomor sekian belas atau 20, bab 20 sekian, pembagian kimia. Artinya apa? Ada pergeseran-pergeseran di mana batas-batasnya ini cuma. Dan silahkan dibaca kalau ini berbagai perkembangan terakhir sains, apalah ya, chemistry itu sebaiknya diketahui oleh, bukan untuk akhirnya mengajarkannya kepada siswa, tapi untuk memperkaya pendekatan tiga dunia kita. Kan ada ide dari situ. Berikutnya, visualisasi molekul ini sebagai penutup. Di setelah ini masih ada sekitar 20-an atau lebih halaman lain yang bisa dibaca sendiri. Ya, silahkan dibaca sendiri. Nah, untuk mengenai visualisasi molekul itu salah satu dunia yang menantang untuk ditekankan adalah dunia submikroskopik. Silahkan Bapak Ibu melihat seluruh bab kimia dan akan banyak pemahaman yang bisa diberikan kalau dunia submikroskopik itu dibayangkan oleh siswa. Banyak sekali ide-ide dari sini. Di dalam pertemuan saya kebetulan guru lagi bisa saya ceritakan. Nah, dunia submikroskopik atau dunia atom dan molekul itu bukan hanya sekedar menampilkan visualisasi tiga dimensi, ya, serta kemampuan untuk memutarnya dan sebagainya. Kan kita bisa pakai Avogadro atau Hempstead dan sebagainya. Kita lihat tiga dimensi, kita putar, kita lihat dari berbagai sisi dan sebagainya. Ya. Tetrahedral bisa kita lihat dari satu di atas dua, bisa juga dari sebagai kubus, karena dua ke atas itu adalah pada diagonal tertentu, ke bawahnya pada diagonal yang lain. Di atas tetrahedral juga dan sebagainya. Ya, Saya kira udahan hukumnya. Satu Aku juga lah, soalnya Putin. Masih ada. Mohon maaf, pesanannya masih ada. Oke, ada yang mute saya malah. Soalnya di-mute semua. Maaf, katanya. Oke, kita terus. Kakak mungkin yang menanya tentang apa ya? Tentang visualisasi molekul. Oke, ya udah, itu artinya sudah cukup disampaikan tadi ya. Tapi poin yang terakhir mengenai visualisasi molekul itu adalah kita tidak cuma sekedar melihat membayangkan molekul secara tiga dimensi, tapi yang penting lagi ke depan dalam menurut saya, kimia harus menghadirkan realitas dinamis dari dunia atom dan molekul, bahwa molekul itu walaupun kita tidak mempelajari rumus-rumusnya di dalam kuantum, misalnya bahwa energi vibrasi adalah P+setengah kali anu, misalnya kayak gitu ya, tapi kita bisa mengenalkan realitas dinamisnya. Dan sekarang berbagai program visualisasi molekul seperti Avogadro bisa setelah itu dihitung pakai kimia komputasi sebentar, hasilnya bisa divisualkan dan dia bergetar. Kita pilih frekuensi ini bergetarnya, misalnya CO2 itu begini. Pasti frekuensi yang lain bergetarnya adalah yang satu memendek, yang satu memanjang, tidak simetris. Ada yang misalnya berbentuk patah-patah gini, dan vibrasi molekul itu tidak untuk diajarkan secara detail, tapi sekedar untuk memberi pemahaman pada siswa bahwa atom-atom yang selama ini kita bayangkan tidak diam sebetulnya, tidak, tapi dia menari-nari tanpa harus kita dalami lebih jauh. Saya kira itu sebagai penutup ya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Bukan pada saat tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas ya percakapan yang hebat yang sudah menyampaikan tentang pembelajaran daring berkaitan juga dunia dan visualisasi molekul. Sangat
kakak banget kalau sudah menjelaskan tentang komputasi. Ibu dan Bapak, sudah 3 narasumber tadi sudah memaparkan materinya. Maaf saya dulu sharing dari Ibu dan Bapak kita sudah mendengarkan 3 materi dari 3 narasumber, yaitu Bapak Anu Amidi dari P4TK, Bapak Kepala P4TK, Bapak Dr. Abdul Mustikawanto yang minta izin untuk mengganti menjadi menggunakan HP karena beliau juga mungkin ada Bapak Muhammad Abdul Qadir untuk PhD, dosen saya sudah menjelaskan tentang visualisasi 3 dimensi dan kimia komputasi pada umumnya. Ibu dan Bapak, sekarang waktunya untuk pertanyaan. Saya akan buka untuk pertama 1 menit untuk 3 penanya. Mohon kepada Ibu Tin untuk menunjukkan siapa yang pertama kali mengacungkan tangan. Ibu dan Bapak, Saya usul yang pertama bertanya yang kepada Pak Abu. Ya. Jadi yang pertama bertanya adalah yang akan bertanya kepada Pak Abdur Mustikawanto karena beliau akan pindah sikon ke tempat yang lain. Oleh karena itu maka silakan siapa yang mau bertanya kepada Pak Abdur dulu boleh di-chat oleh sebentar Pak Bu Aku mungkin di-chat sudah ada ya. Maaf Bu, maaf tadi katanya pertanyaan nggak dibaca di chat ya Bu. Saya ada pertanyaan di chat soalnya. Saya ada pertanyaan bisa membacakan pertanyaannya. Saya tadi sebentar. Untuk Pak Abu. Saya chat dulu. Banyak sih pertanyaannya Pak. Arya saya ke atas dulu. Sebentar ini Pak Kakak ya. Pak Kakak harus di atas sih sebentar. Ini masih pakai. Nah, sebentar ya. Ada pertanyaan ya. Ya, ada pertanyaan untuk Pak Abur. Pak Abur mohon dijawab. Ada contoh video pembelajaran online yang mungkin pernah Bapak buat. Silakan Bapak dijawab pertanyaannya. Apakah ada contoh video video pembelajaran online yang pernah Bapak buat? Mungkin minta contoh-contohnya Pak. Silakan Pak Abur. Ya, oke. Nanti yang mana kok betul? ya. Ya silakan Pak Abur diteruskan. Jadi Bapak dan Ibu yang menanyakan itu, saya sudah lakukan itu dalam laporan sifatnya menarik bagi atasan saya. Contohnya begini, misalkan di era COVID-19 ini di KTP 12 sepertinya hanya KTP 12 saja yang memberikan laporan dalam bentuk video yang menarik, namanya motion picture. Jadi misalkan aktivitas sekolah-sekolah SLB, SMA, SMK di era COVID ini dengan gambar-gambar yang di sana diberi keterangan, dan gambar-gambar tersebut enak dilihatnya. Jadi eye catching-nya, ear catching-nya itu kena semua, dan itu bisa diganti dengan pelajaran yang sesuai dengan materi pelajarannya. Misalkan gelombang elektromagnetik misalkan itu bisa dirubah-rubah, jadi gambar-gambarnya diganti-ganti
Dan itu semua bisa diedit dengan menggunakan HP kita yang smartphone, yang lokal dilakukan. Kalau Bapak dan Ibu ingin tahu salah satu editing yang kita buat dan sudah kita beri kemudian ada tulisan, ada bentuk-bentuk foto-foto yang bergerak dan sebagainya, itu ada di, nanti saya akan berikan ke Bu Ati, nanti saya diteruskan, itu dalam bentuk kan untuk membuat orang lain mengingat gitu, dengan catatan itu hanya sebagai contoh saja, itu bisa diganti konten-kontennya. Jadi untuk support aplikasi yang digunakan adalah satu, data-data yang kita download dari YouTube, dari manapun. Kita harus siap memotong-motong menggunakan video streaming dan cropping. Berikutnya kita menggunakan Quick, ya. Quick itu nanti adalah menggabungkan antara gambar-gambar yang sesuai dengan materi pelajarannya. Program misalnya gambar ini dipadukan. Kemudian setelah bersatu, kita gabungkan dengan menggunakan KineMaster. Ada KineMaster. Nah, setelah KineMaster digabung, misalkan dengan video ini, video itu dan sebagainya, baru nanti kita masuk ke aplikasi Inshoot. Nah, aplikasi Inshoot itu bisa ditulis di bawah-bawahnya. Misalkan ini gelombang elektromagnetik yang bekerja pada frekuensi misalkan di 2 meter atau 144 MHz. Kemudian di 3,5 MHz ini adalah 80 meter atau 100 meter panjang gelombang dan seterusnya. Kita bisa buat itu kalau memang betul-betul sudah memahami aplikasi yang ada di HP kita. Tadi yang saya sebutkan, video crop dan trim, Quick, KineMaster, lalu Inshoot, kemudian apalagi ada satu lagi 3D animasi, itu pasti dijamin, ya, pasti dijamin anak-anak yang melihat itu pasti senang gitu. Dikala kita biasa menggunakan gaya tradisional, mengajarkan dan sebagainya atau whiteboard dan sebagainya, dengan animasi yang sifatnya animatif, pasti anak-anak dijamin pasti dia suka. Nah, inilah yang saya maksud dengan pembelajaran yang bermakna, pergunakan resources yang ada di sekitar kita. Jadi kalau ada pertanyaan tadi buat ada kan contohnya, nanti saya akan coba alamat YouTube-nya, nanti bisa dilihat. Itu salah satu contoh saya dan tim saya baru satu memang jadi 12 dan itu bisa kita copy paste berapa. Dan gitu buat dan ada penanya juga yang Sinta dan Elisa tentang pembelajaran kimia dengan TikTok, Pak. Jadi mungkin bisa sekarang jawab sedikit, terus nanti dikasih di contohnya. Oh gitu. Kalau saya kebetulan tidak begitu tertarik di TikTok, tapi itu kan improvisasi guru di lapangan. Saya pikir kalau seandainya itu bisa dilakukan, istilahnya mengapa tidak atau why not, dilakukan saja. Kalau menurut Bapak Ibu guru kimia, oh TikTok saja lagi booming, ya silakan saja. Yang penting intinya adalah saya memberikan contoh kepada teman-teman supaya pembelajaran kita baik di kimia, fisika, biologi maupun sains itu anak-anak itu senang gitu. Jadi kalau anak-anak senang itu indikatornya hanya ke guru BK. Pasti gini jawab juga guru BK. Murid mas, dah hoyong ketemu lagi dengan Pak Abul guru fisika eta karena resepen gitu sugaan. Terus kan, tapi kalau itu ada kurangnya apa? Oh kurang interaksi dan sebagainya. Jadi saya mengajar, saya juga memberikan laporan-laporan yang sifatnya eye catching dan ear catching. Itu indikatornya adalah teman-teman di lapangan. Jadi saya tidak bisa menilai diri saya sendiri, karena kalau bisa dilihat oleh orang lain, kemudian ada masukan yang baik dan sebagainya, itu akan saya perbaiki. Kalau memang dirasa perlu perbaikan, mungkin kurang lebih itu Bu. Terima kasih kepada Pak Abul Fisikawanto sudah menjawab 3 pertanyaan sekaligus mengenai video pembelajaran dan
laptop. Video pembelajaran itu yang bertanyanya Bapak Edwin Cahyadi, ya. Nggak tahu dari mananya, soalnya di sini tidak ada dari mana, cuman namanya Pak Edwin Cahyadi, dan tentang TikTok ditanya oleh Bu Yani Gita dan Ibu Elifra. Mungkin itu saja yang tanya kepada Pak Abu, nanti mungkin saya akan baca lagi, siapa tahu ada lagi. Saya kirim ke video YouTube yang kurang lebih animatif lah, bagi orang pasti senang melihatnya. Ya, saya bergeser ke yang lainnya. Boleh. Makasih Pak. Makasih sekali. Sama-sama. Ya, saya bergeser. Assalamualaikum. Pertanyaan selanjutnya yang saya temukan adalah pertanyaan untuk Bapak Kakak dari Ibu Iswarni Kakak, mengenai bagaimana mengajar bilangan kuantum dan pengisian elektron dihubungkan dengan teori atom dengan pendekatan sains. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya ada dua, dari Ibu Emma Rimawati. Kalau ada aplikasi untuk bisa melihat molekul menari, katanya Pak, adakah aplikasi untuk bisa melihat molekul menari? Nah, itu aja. Dulu Mbak pertanyaannya tentang bagaimana. Ya. Silahkan. Terima kasih pada yang bertanya. Dan kuantum, tapi saya ingin sedikit menyampaikan bahwa walaupun sangat abstrak, itu bagian dari tema besar kimia yang disampaikan oleh Atkins dari 7 tema besar. Saya bacakan saja tema besar, atau presentasi tadi sebenarnya bisa ditunjukkan kalau mau bicara tentang bilangan kuantum, tapi dimulai dari slide nomor 34. Saya sampaikan slide-nya, Mas. Ya, slide-nya diambilkan saja, slide nomor 34 dari 74 slide. Wah, ini slide-nya banyak sekali, ini 74 ini. Oke. Mana ya Bapak? Nanti kalau sudah nyampe saya. Slide nomor 34. Terus. Nah, ini berhenti di situ tadi sebelumnya. Ya, kita bisa lihat bilangan kuantum, kan kita bisa tahu bahwa bilangan kuantum itu kan terkait dengan memberikan ID, ya, semacam ID. Kita manusia KTP, nomor-nomornya, kalau elektron di dalam atom itu punya nomor-nomor juga, gitu ya. Itu seperti ID untuk elektron, dan elektron itu dianggap sebagai salah satu tema besar dalam kimia nomor 2 itu. Jadi coba saya jelaskan secara singkat saja dulu. Jadi yang pertama itu bahwa seorang yang lulus SMA itu harus tahu bahwa sesuatu yang kita lihat di sekitar kita yang ukurannya besar-besar itu bisa dijelaskan sifatnya berdasarkan dari sifat dan perilaku partikel kecil, ya, atau molekul dan sebagainya. Itu satu tema pertama yang harus dipahami siswa. Yang kedua, dari semua partikel itu salah satu yang sangat penting adalah elektron, karena jumlah elektron terluar itu sangat menentukan sifat kimia. Jadi itu yang kedua, ya, elektron ini kan akhirnya diberi semacam stempel atau ID atau KTP, gitu ya, dengan bilangan kuantum, ya. Lalu ada berulangan, ada prinsip kekal, masa kepala energi, lalu ada bahwa energi yang rendah itu yang disukai, air cenderung jatuh ke bawah misalnya, dan bahwa alam cenderung menuju tidak teraturan, walaupun ini dihapus dari kamus SMA, karena ini dianggap sangat penting dan mestinya masuk kurikulum SMA. Terakhir, menghambat perubahan dalam kaitannya energi aktivasi, menghambat perubahan. Nah, saya bicara tentang yang kedua, ya. Lihat di halaman 2 halaman berikutnya. Jadi 2 halaman berikutnya, iya ini ya. Jadi bilangan kuantum itu kita mengajarkannya seperti saya bahwa elektron tempat di dalam itu ada ID, ya.
Jadi misalnya kalau ada di 3D, maka udah pasti hanya 3, L-nya 2 ya, kalau 3D. Iya. M-nya 3D. Manapun elektron yang ditunjuk, dia punya kemungkinan untuk punya bilangan kuantum M itu min 2, min 1, 0. Jangan pilih salah satu karena energi orbital B itu sama sehingga dia punya kemungkinan yang sama untuk ditempati elektron ya. Jangan main pasti-pastian ya, tidak ada seorang guru pun yang bisa memastikan M-nya berapa. S-nya bisa plus tangan di sana. Nah itu kan selama ini kita mengajarkan seperti itu. Nah bagaimana kita membuatnya menjadi sesuatu yang menarik? Kita bilang bahwa itu adalah elektron di dalam atom, dan di dalam atom itu ada berbeda kalau posisinya berbeda ya. Balik lagi kalau tadi itu pindah jadi posisi yang tentang elektron ya ini. Jadi elektronnya, saya ulangi tadi, elektron itu dengan ID yang berbeda bisa energinya berbeda dan bisa berpindah dari satu tingkat ke tingkat yang lain sehingga dia menyerap foton ya. Foton itu adalah gelombang elektromagnetik, kita tahu ya, satuan terkecilnya adalah foton dan bisa berpindah. Kita bisa kaitkan dengan percobaan Balmer, lalu bisa juga dikaitkan dengan dunia sekitar yang kita bisa angkat misalnya sebagai contoh dengan bercerita dulu bahwa tingkat-tingkat energi itu tidak hanya ada di atom, di dalam atom maksud saya 3D, 2P segala macam, tapi ada juga di dalam molekul. Molekul juga punya tingkat-tingkat energi elektron dengan bilangan kuantumnya yang tentu berbeda yang tidak dijelaskan di SMA, tapi kita tidak kaitkan dengan bilangan kuantum, yang kita kaitkan dengan misalnya ketika kita melihat daun. Kenapa daun hijau? Karena kita tahu Meiji Hibiniu, saya tuliskan di chat, Meiji Hibiniu ya, merah jingga, bisa dilihat di chat itu ya, merah jingga, kuning, hijau, biru, ungu, itu dengan melintasi dua warna itu sebetulnya melintasi dua warna, maksudnya merah kalau melintasi dua warna dengan hijau itu yang disebut warna komplementer ya. Merah dengan hijau itu bergabung jadi putih, jingga dengan biru itu kalau bergabung jadi putih juga, kuning dengan ungu akan putih juga. Tentunya kuning tertentu dengan ungu tertentu ya, kalau kuningnya agak geser kanan maka ungunya harus geser kanan dikit supaya jadi putih, sehingga Meiji Hibiniu ini kalau semua dicampur menjadi putih, kita tahu itu kan ya. Nah kita bisa bilang bahwa klorofil itu kenapa berwarna hijau, karena dia menyerap warna jingga. Jadi itu terutama molekul klorofilnya menyerap warna jingga yang menyebabkan si elektronnya pindah ke tingkat yang kosong di atasnya. Jadi dia itu pindah dari tingkat tertinggi di dalam klorofil. Jadi elektron punya tingkat, ada yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah elektron yang paling mudah untuk pindah karena dia terluar ya. Ketika dia menerima foton jingga, dia pindah ke atas. Sehingga warna jingga itu akan diserap oleh klorofil itu dan tidak masuk mata kita. Lalu apa saja yang masuk mata kita? Yang masuk mata kita adalah tinggal, kalau jingganya hilang, tinggal merah, kuning, hijau, biru, ungu. Ada 5 warna masuk mata kita, tapi merah masih punya. Salah, bukan jingga yang salah. Yang diserap itu bukan jingga, merah yang diserap. Ya, yang diserap oleh klorofil adalah warna merah. Jadi saya ulangi tadi, merah diserap oleh si klorofil sehingga yang masuk mata kita adalah jingga, kuning, hijau, biru, ungu. Jingga masih ada pasangannya biru, di mana jingga biru jadi putih, tidak kelihatan. Kuning ada pasangannya ungu, kuning ungu jadi putih, tidak kelihatan oleh mata kita sebagai berwarna. Sehingga yang terlihat, warna yang terlihat oleh mata kita tinggal hijau, karena merahnya hilang diserap oleh klorofil. Terlihatlah klorofil berwarna hijau. Kita bisa tunjukkan misalnya salah satu jilbab salah satu siswa kita, misalnya itu warnanya kuning jilbabnya, kira-kira apa yang diserap? Dia segera bisa menjawab, kalau kuning yang warna jilbabnya, maka warna hijabnya ungu, pasti jilbab itu menyerap warna ungu. Ungu diserap untuk memindahkan elektron dari satu tingkat lain, kan ungunya hilang, yang masuk mata kita adalah Meiji Hibiniu, tapi biru masih punya pasangan dan sebagainya. Yang kita hilang pasangan adalah kuningan, sehingga kuning terlihat seperti masker. Saya sering agak memberikan joke
Kalau berpasangan dia warna putih, tapi kalau berpasangan dia tidak butuh mencari perhatian. Ketika pasangannya hilang diserap oleh si klorofil, pasangannya hilang dia harus menonjolkan diri, makanya harus berubah. Itu contoh ya. Terus berikutnya pertanyaan kedua, ini agak panjang. Yang pertama adalah memang elektron adalah salah satu yang sangat penting. Ya. Elektron sangat penting untuk dipahami oleh siswa bahwa partikel itu adalah luar biasa penting untuk menjelaskan banyak sekali sifat zat. Nah, yang kedua, aplikasi yang menarik sebetulnya Avogadro itu salah satunya. Ya. Bisa banyak teman Jmol antara lain selain Avogadro. JMOL. JMOL juga bagus. Kenapa? Keduanya bagus, berbeda dengan aplikasi-aplikasi lain yang hanya bisa menggambar lalu visualisasikan 3 dimensi dan sebagainya. Aplikasi Avogadro itu bisa memvisualisasi hasil komputasi sehingga bisa menampilkan walaupun secara dinamis tadi yang saya sebut itu ya, namanya Avogadro. Silahkan di download gratis, itu kebetulan tidak berbayar. Itu jangan Kendraw. Kendraw itu mengajarkan kita untuk membaca, karena Kendraw itu komersial ya, harus bayar. Jadi jangan pakai Kendraw, biasa pakai Avogadro itu gratis. Itu pertanyaan kedua ya. Saya sebetulnya bisa saya tunjukkan, tapi tidak, waktunya terbatas ya. Yang terakhir, ada satu pertanyaan lagi yang saya lihat di chat, tapi sebelumnya diajukan kepada Pak Abdur tadi. Nggak apa-apa, saya coba jawab. Bagaimana menjelaskan tentang kepolaran supaya lebih bermakna ya. Ini sebetulnya banyak hal. Polar itu berkaitan dengan kemungkinan dia bercampur ya. Polar dengan polar itu bercampur sempurna seringkali, yang polar dengan polar. Kita tahu bensin dengan minyak tanah bercampur sempurna, tapi bensin dengan air tidak, karena yang satu polar, yang satu non polar. Kenapa polar bercampur dengan polar? Karena dia tariknya kuat. Ada kutub positif, ada kutub negatif ya. Kita bisa tunjukkan ada 2 O misalnya, pusat negatifnya ada di O, pusat positifnya ada di antara 2 hidrogen. Karena 2 hidrogen itu sama-sama positif, maka pusatnya ada di tengah-tengah di antara 2 hidrogen. Nah, dia polar karena pusat positif dan pusat negatifnya terpisah, dan dia bisa berinteraksi dengan yang polar lain. Jadi kita bisa tunjukkan misalnya kenapa. Nah, ini yang menarik sebenarnya, kalau bisa dicari videonya di internet, ada videonya di internet tentang amonia yang menarik air ke atas, tapi sebetulnya bukan menarik air. Jadi begini, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada labu, ini untuk menceritakan tadi polar ya, tentang polar non polar. Bayangkan ada labu terbalik, labu dengan leher panjang ya, tapi dibalik. Lalu kita celupkan di dalam, lalu ada kerannya. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan ya, ada kerannya. Di dalamnya ada gas. Gasnya tidak diberitahu. Jadi pokoknya di dalam labu itu ada gas, labu terbalik tadi, lalu ada leher yang berkeran. Lalu di bawah keran itu kita celupkan ke dalam suatu cairan bening. Cairan bening itu seperti air ya. Lalu kita buka si kerannya itu. Bisa dicari videonya di internet banyak sekali. Jadi kita buka, ternyata airnya naik ke atas ke dalam keran itu, sambil proses air yang masuk ke atas itu menjadi berwarna merah. Lalu kita bisa ceritakan, bisa tanya ke siswa, kenapa coba bisa naik ke atas? Siswa bisa menjawab, salah satu jawaban yang bisa masuk akal adalah karena hamba udara akan menyedot. Bisa menyedot, karena dia silapnya ketika dibuka dia naik ke atas. Tapi kenapa menjadi berwarna merah? Nah, kita bisa ceritakan begini, silahkan Bapak Ibu pikirkan nanti kemudian. Mungkin ada beberapa yang sudah terpikir apa sebabnya. Sebabnya adalah di dalam gas, di dalam ruang itu tidak apa, dia tekanannya 1 atmosfer. Jadi gasnya bukan gas udara, tapi amonia. Amonia itu NH3 polar, sangat polar, bisa ikatan hidrogen. Ketika dibuka kerannya, dia akan larut ke dalam air karena interaksi yang luar biasa kuat antara polar dengan polar. Jadi amonia itu kan masuk ke dalam air, terlarut dalam air. Apa akibatnya? Karena amonia terlarut dalam air, maka ruang labu itu menjadi tekanannya menjadi rendah. Karena NH3-nya berkurang. Karena tidak dia akan nyedot naik ke atas. Lalu kenapa berwarna merah? Ternyata itu bukan air, tapi air dengan fenolftalin. Fenolftalin itu bening kalau netral, tapi kalau ketemu basah dan NH3 adalah bisa menjadi merah. Semuanya menjadi bermakna, berkaitan dengan asam basa, berkaitan dengan indikator, berkaitan dengan polaran dan sebagainya, juga dengan ikatan hidrogen. Itu contoh bagaimana satu fenomena
bisa berkait-kait berbagai hal. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Muhammad Abdul Qadir Prawiro yang sudah menjelaskan tentang 3 pertanyaan. Saya mau sampaikan untuk Bapak Nan, Bapak Ratus masih ada, Bapak Kepala PMK. Ini pertanyaannya salah sifat, biasa Pak, integritas peduli amanah dari Ibu Triviatni. Pak Enam, untuk peningkatan kompetensi guru kimia ke depannya melalui organisasi profesi secara resmi yang dinaungi PMK itu mohon penjelasannya secara rinci. Sebenarnya ini opsi lama dari PMK. Itu pertanyaannya, Pak. Baik. Ya. Kasih. Pak, ada dari satu lagi penanya namanya Agus Mulyadi. Di masa COVID ini ada pelatihan apa yang diadakan oleh PMK dan bagaimana caranya untuk mengikutinya? Itu saja. Jadi 2 pertanyaan, Pak. Baik, terima kasih. Yang pertama tadi terkait dengan sekarang tuh melalui mereka sedang mencoba mendorong tentang organisasi masyarakat sipil sebagai penggerak. Jadi meyakini bahwa pemberdayaan organisasi masyarakat sipil yang terdiri pada bidang-bidang sesuai dengan komunitasnya, ada bidang sains, bidang kimia, fisika, biologi, pencinta sains dan sebagainya, itu didorong untuk memang dia bergerak. Nah, upaya itu dilakukan dengan pemberian bantuan, dan tahun ini anggarannya ada juga di kami gitu, untuk organisasi organisasi bergerak. Jadi ada yang 1 miliar 1 tahun, ada yang 5 miliar, dan ada yang 20 miliar. Nah, salah satunya kan harus berbadan hukum. Nah, yang memang ada di PMK yang sudah diinisiasi asosiasi yang ada, asosiasi guru kimia tadi sampaikan juga untuk masuk Pak ilmu tadi salah satu yang pakar ini asosiasi guru fisika dan sebagainya. Tapi mereka itu tidak berbadan hukum. Tidak, jadi kita tidak berhubung, tidak memberikan bantuan. Gitu. Jadi oleh karena itu kemarin ketika ada masalah saya masih mau 1 tahun. Ternyata asosiasi saya ini sudah ada tapi belum lengkap organisasi kepanikan itu. Kemarin kita ditemukan kalau nggak salah di bulan Februari seluruh asosiasi yang ada atau perwakilan itu sebagai penggerak disampaikan ya dari berbagai termasuk dari AMPK juga undang untuk memang berkontribusi karena kalau menggunakan AMPK badan hukumnya apa gitu. Karena itu ini ternyata bahwa KPK itu melalui panjangan tahun 2005 menginisiasi organisasi itu. Kemudian karena tidak ada eksperimen, sudah ikut pendalaman. Sempat hilang dan ini dukungannya juga sangat kuat. Kami ditunjukkan di komunitas ini karena kita saya satunya yang tadi berikutnya jadi perasaan bagaimana pemberdayaan ini. Nah, kami jauh sebelum ada anggaran itu kami mensupport agar organisasi ini kalau tidak dapat anggaran saya bisa pasti apa nih PMK bisa dapat apa itu yang saya program apa yang saya bisa bantu gitu. Sehingga saya teman-teman datang dan apa saya tahu pikon saya pikon bantu mau pikon apa kita siap gitu itu barangkali yang kalau tidak ada kamu saya bantu bisa bantu apa bantu kita gitu yang kedua adalah saya mengundang terutama juga berbagai dalam komunitas apa bisa dikontribusikan dengan ini karena menurut saya bahwa ilmu hanya untuk teman
teman-teman guru ngajar, tapi juga manfaatan dari guru-guru yang lain. Nah, media kami namanya diklat dari masih terbuka. Ini targetnya saya punya ini no teacher learning. Tidak boleh ada guru yang tertinggal. Tidak boleh dalam hal apa? Peningkatan kompetensi, sertifikasi, untuk meningkatkan kompetensi. Oleh karena itu, tahun kemarin sejak 2019 sudah saya kenalkan namanya dari masih terbuka. Di data ini adalah gambaran seluruh kita di seluruh kita. Karena kita kami juga guru non-PNS banyak tidak terfasilitasi karena biasa kalau bikin surat undangan, maka yang jatuhnya surat undangannya kepada guru yang terdekat dinas atau guru ini guru sosial itu terpinggirkan. Maka sekarang diberi kesempatan, silakan membuka dan aksesnya ada di namanya di tempat apa. Nah sekarang nanti kami tanggal 15 sudah angkatan itu 3. Sekali lagi tapi dalam pengembangan sudah terdaftar 10 itu dan kemarin sudah difasilitasi 1.500. Nanti angkatan 3 insya Allah kita sudah mengembangkan konten media digitalnya dan sebagainya itu sudah sampai 27 mata dikata. Guru bebas memilih, guru bermerdeka kapan dia mau dicapai. Angkatan ketiga, angkatan keempat, angkatan kelima, angkatan keenam itu silahkan memilih waktu. Jadi bebas memilih ini merdeka dalam memilih kita. Bukan hanya sisi merdeka, bukan hanya bukan merdeka para anak-anak, tapi ini saya memberi kebebasan merdeka dari guru untuk merdeka tanpa dibatasi oleh birokrasi. Ya, kalau dulu kayak ngulang di kartu nama kita ini gitu. Diundang, walaupun sudah pernah dikat itu, karena ada namanya jadi harus gitu. Nah sekarang guru merdeka dalam itu. Tanggal 15 ini kami akan melaksanakan bicara untuk angkatan ketiga yang sudah terdaftar, akunnya sudah ada 9.000. Diperkirakan 2.000 masuk dulu sementara ini, tapi tahun ini kami guru-guru kita di seluruh Indonesia yang jumlahnya 133.000. Sistem kami besar. Yang kedua, para pengampu kami masih terbatas. Kami juga mengundang para duta sains, guru penggerak, termasuk asosiasi profesi yang punya ilmu, mau berbagi ilmu, mau beramal dengan ilmu, silakan bergabung dan kontak kepada kita. Kami akan membantu Bapak Ibu guru yang punya kompetensi. Nah, silakan dicek dan begitu masih dekat 32 JP satu tahap kedua waktu terakhir ada tahap 1 tahap 2 gitu. Jadi angkatan 23 demikian tahap 1 angka kritisnya di. Nah, diharapkan setelah angkatan 2 guru ini mengimplementasikan. Setelah implementasikan dia dibuat pendidikan kelas atau best practice. Nah setelah best practice, nah para guru ini harapan menulis best practice dari angka kritis 4. 2 angka di best practice atau di PPK-nya sudah 6. Tinggal berapa kan 12 dalam angka kritis 14 baru ya gitu. Nah, jadi saya tinggal 6 lagi ikut seminar di kami. Seminar ada 2 kali 1 tahun, bulan Mei dan bulan nanti hari Juli. Kemudian terakhir saya siapkan mengenai prosedur, jadi atau juga boleh nanti masuk ke jurnal kami PPTK IPA. Nah dengan angka itu maka bisa 13 angka kredit dalam 1 tahun para guru bisa punya modal untuk naik pangkat. Cukup 1 tahun saja maka sudah dapat 13 angka kredit. Itu tidak akan terlihat lagi. Kami tidak didikati karena silakan memilih konsep yang namanya bicara dari masih dan terbuka. Itu terus kami akan beri. Demikian informasi terkait dengan ini. Dan saya juga mau tadi ke Pak Abdul Qadir ya. Iya Pak Abdul Qadir saya ingin ke Bapak bagaimana nanti.
kita melihat logam misalnya, logam. Kalau kita tahu makroskopiknya, kita sudah tahu dia kalau dihubungkan ujung-ujung potensial itu akan jadi kalau dihubungkan dengan logam, lampu itu akan menyala ya ketika ujung satunya dihubungkan dengan ujung lainnya dihubungkan dengan ujung baterai yang lain. Jadi logam itu adalah condong melepaskan elektron. Sedangkan kalau orang misalnya non-logam itu condong menerima elektron yang berlebih. Ketika logam dengan non-logam ketemu, yang satu condong memberi, yang satu condong menerima, akan ion yang tidak menghantarkan listrik. Tapi kalau logam, ion yang memberi elektron tapi tidak ada yang terima, akhirnya menjadi anak jalanan, bisa jalan kemana-mana di antara ion-ion logam. Itulah yang disebut ikatan logam. Kalau tidak bisa adalah ion-ion positif logam terikat oleh lem, semacam lem dari lautan elektron yang jalan kemana-mana. Terlihat bahwa ketika kita bicara yang submikroskopik, kita bisa menjelaskan yang makroskopik. Yang satu contoh lagi terakhir, itu misalnya saja, jadi saya teringat ada satu contoh yang penting sebenarnya, yaitu sifat berhil-hil ide yang tadi terpikir. Sama saja, ya, kalau nggak ini kita bisa bilang bahwa kalau misalnya Anda, kita menceburkan teman kita ke dalam air murni, lalu kita masukkan listrik bolak-balik dari rumah kita ke dalam air, ini kolam misalnya, maka teman kita itu tidak akan sehat saja, tidak akan menggelepar karena listrik. Mengapa? Karena air itu menghasilkan ion H+, 10⁻⁷ molar, ion OH- 10⁻⁷ molar, sangat sedikit, luar biasa sedikit jumlahnya, sehingga dia non-elektron. Jadi kita bisa bilang bahwa kalau diceburkan ke air murni, kita kasih listrik, dia akan sehat-sehat saja dan tidak merasakan listrik. Tapi hati-hati pada kolam yang subuhan, karena kolam subuhan bukan air murni, dan tidak mineral itu menghantarkan listrik, jadi dia akan menggelepar, hati-hati sekali. Jadi itu contoh bagaimana hal-hal yang sifatnya submikroskopik tadi 10⁻14 itu KW, itu kan KW kan cerita tentang sesuatu di mana ion-ion itu, air itu dari setiap berapa ya? Kalau 10⁻7 itu kan artinya per 10 juta dari 1 mol. Sedangkan air itu 1 liter itu 55 mol. Jadi artinya untuk setiap 550 juta molekul air hanya satu yang pecah menjadi H+ dan OH-. Satu molekul dari 555 juta. Jadi sedikit sekali yang menjadi ion, makanya air itu tidak menghantarkan listrik. Itu kan artinya submikroskopik. Ada satu dari 550 juta. Makroskopiknya, ceburkan teman kita ke air, tapi syaratnya air murni. Aquades, dengan air kolam, dengan air tanah. Karena air tanah ada ion. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kakak yang sudah menjelaskan. Ibu dan Bapak, karena waktunya sudah melampaui sekali, kita asik dengan penjelasan Bapak-Bapak narasumber kita yang hebat. Terima kasih kepada Bapak Nang Ahmadi, Kepala Pemprov TK. Terima kasih kepada Bapak Guru Mustikawanto. Terima kasih kepada Pak Kakak. Mohon maaf kepada Ibu dan Bapak peserta yang sudah mengirimkan pertanyaannya, tapi insya Allah pertanyaannya mungkin sudah terangkum dari apa yang dijelaskan oleh Bapak-Bapak narasumber sekalian. Ibu dan Bapak, kegiatan ini tidak terlepas dari peran dari MTK, Himpunan Mahasiswa Program Pendidikan IAITB. Ketuanya adalah Bapak Agus Sohibdin. Sebelum ditutup, Bapak Agus Sohibdin mungkin mau memberikan sepatah dua patah kata. Pak Agus, silakan. Pak Agus, monitor. Oh, ya, karena Pak Agus kesulitan itu Pak mengenai sinyal di tempatnya, tidak bisa
tidak bisa Pak Agus monitor, tapi suaranya tidak masuk. Jadi beliau menyampaikan perasaan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak narasumber, kemudian kepada ibu dan bapak yang sudah menjadi peserta. Terima kasih atas kontribusinya. Semoga apa yang kita lakukan pada sore ini bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Tim. Terakhir dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum sesi berakhir, mungkin ada foto sesi bersama ya. Di sini ada sesi foto biasanya Bu Iis nih. Mumpung ada Bu Iis, foto bersama nih. Nggak apa-apa. Jadi tolong, ini ada 3 halaman ya. Kira-kira 3 halaman ada semua. Betul. Tolong dibuka dulu. Ini Bu Eti, Pak Nang, Pak Abu, Pak Kota, dan lainnya nih alhamdulillah ada peserta kita, ada yang dari Aceh, dari Oku, dari Lipa, dari Manokwari, Kalimantan, Gusti, Kalianda, Lampung, ya, selain ini Bandung. Ya, betul. Paling banyak memang di Bandung ya. Buat nih Pak Andi belum ada, kemudian Bu Ayu Rahmayati belum ada, kemudian Bu Anissa belum. Kita siap-siap dulu ya halaman 1. Bu Ayu belum gitu. Belum kan, ini ada Pak Uga, alhamdulillah ada Pak Uga. Pak Uga adalah belum. Hanya praktiknya luar biasa. Nanti kayaknya pada Bu Nita ini Bu Ayu belum keluar fotonya. Pak Nang, ya alhamdulillah Pak Nang, Pak Abul, ini kan klik video. Ya sambil ini juga di video. Ini udah saya buka. Neneng udah sudah foto saya dapat. Ada. Diana lagi setting. Diana mudah-mudahan dengan bapak dosennya Pak Kasih. Ya siap difoto silakan. Sudah. Halaman 2. Ya, halaman 2. Silakan halaman 2. Bu Ida belum nih. Pak Ari, Pak Cepus nih, Bu Dian, Bu Anissa, Bu Ermina, Bu Erna juga dia. Bu Erni belum Wina belum ada. Wina Pak siapa ya, Pak Petri belum ada nih. Wina Bu Herlina, Bu Erna, Bu Ernila, Bu Anissa belum nih. Bapak ini mau difoto. Wina, Bu Irni kayaknya belum. Dapur kali. Oh, Teh belum, Teh foto. Ya, Teh belum. Ya, siap. Teh Irni. Ini belum semua ya. Berapa lah masih adanya dulu. Siap. Ya, siap aja. 2, 3. Cis. Ya, ini kalau yang sekarang ya, apa ya? Adanya ya, sip. Sudah, kemudian halaman terakhir ya. Terakhir kosong ini. Nur, Budia. Ayo. Ya. Wah, Ya, siap. Bisa ya, kan satu ya, silakan Bu Iswarni ini. Ini belum Wirni nih. Wirni saya nggak bisa webcamnya dibuka karena lagi live streaming di kita bisa live streaming walaupun ternyata ya alhamdulillah nanti
berikutnya minta bantuannya juga. Satu, dua, bentar. Pak Kapolri ini dari kemudian sedikit ya 100 lebih tarik atas 1, 2, 3 ya disebut paling selalu nanti rekamannya terus betulkan di sistem gitu. Sudah habis pengumuman katanya tersedia dengan file materi ya segini kita ini kan yang mengisi presensi dulu mengisi presensi silakan mengisi presensi di situ tuh ada alamat emailnya nanti sertifikat on daring dan file materi akan dikirim via email ya itu saja Butin, makasih ya terima kasih karena waktu juga kita berpisah. Semoga perpisahan ini bukan apa ya segala. Atur nuhun kepada Kang yang luar biasa, Kang Abu juga luar biasa, kemudian Pak Kakak ya, kita dari jam 2 sampai alhamdulillah di sini terakhir 55, paling tinggi tadi ada 77 peserta, kemudian belum yang di streaming. Alhamdulillah. Sampai ketemu lagi. Sampai semuanya. Lagi mana ya? Udah ya? Ya gimana? Bingung berarti ya. Sekarang Ini perangkatan bagus.